Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ida Ayu Gede, kemudian Nura Fideltiana, Anisha Hoirun, Fatus Rafidah, dan Ahmad Rian akan mendiskusikan terkait materi keenam, yaitu instrumen dan metode pengumpulan data. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada instrumen penelitian, di mana terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu yang pertama kualitas instrumen penelitian, dan yang kedua kualitas pengumpulan data. Selanjutnya, nah ini dalam penelitian kuantitatif, jadi kualitas instrumen penelitian itu berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data, di mana itu berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, oleh karena itu, instrumen yang telah teruji secara validitas dan reliabilitas itu belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Kemudian instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, kemudian ada pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Oke, selanjutnya. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif itu instrumen atau alat penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Kemudian validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, di mana itu dapat menguasai wawasan terhadap bidang yang diteliti, kemudian kesiapan peneliti untuk memasuki penelitian, dan baik secara akademik maupun logistiknya. Selanjutnya, validasi dilakukan oleh peneliti sendiri, yaitu melalui evaluasi diri, seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, kemudian seberapa jauh peneliti itu menguasai teori dan wawasan terhadap bidang peneliti, dan kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Kemudian, peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Jadi peneliti ini sangat berperan penting dalam penelitiannya. Kemudian, menurut Nasution tahun 1988, peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya, bermakna atau tidak bagi penelitian. Kemudian, yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Yang ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi manusia. Kemudian suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelami berdasarkan pengetahuan kita. Terus, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkan, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mengetes hipotesis yang timbul seketika. Yang keenam, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, atau penolakan. Terus yang ketujuh, dalam penelitian menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif, yang diutamakan itu respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik. Dikuantifikasi ini maksudnya diangkakan gitu. Terus sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Jadi cuma yang berguna aja. Kemudian dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk
tinggi tingkat kepercayaan dan tingkat kepemahaman mengenai aspek yang diteliti. Jadi kalau ada yang aneh yang menyimpang itu bisa dijadikan fenomena. Kemudian dari itu kita bisa menarik suatu permasalahan. Nah itu nanti bisa digunakan untuk aspek yang diteliti. Oke. Selanjutnya oleh Rian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Berikutnya adalah metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pertama, yakni metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Next. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode atau teknik pengumpulan data. Jenis data dilihat dari cara memperolehnya ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data yang dapat dilakukan peneliti menurut Evelyn 2004, yakni ada 4, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Metode pengumpulan data menurut Umar 2001 ada 3, yakni metode pengamatan, metode tes, dan pertanyaan. Kriteria pertanyaan yang efektif menurut POC yang dikutip Sevilla 1988 terdiri atas kejelasan bahasa yang digunakan, ketegasan isi dan periode waktu, bertujuan tunggal, bebas dari asumsi, bebas dari saran, kesempurnaan dan konsistensi tata bahasa. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data yang dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan menggunakan eksperimen, di tempat perbelanjaan, berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dan lain-lain. Dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, hanya lewat orang lain atau lewat dokumen. Bisa dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dibagi menjadi 4, yakni observasi, wawancara, dokumen, dan triangulasi. Triangulasi di sini adalah teknik data dan sumber data untuk validasi analisis data kualitatif. Pengumpulan data. Macam-macam teknik pengumpulan data sudah dijelaskan dalam hal berikutnya, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Hubungan metode dan instrumen. Yang pertama, metode angket. Instrumennya adalah angket, checklist, skala, dan inventory. Yang kedua adalah metode wawancara. Instrumennya adalah pedoman wawancara, checklist. Yang ketiga adalah pengamatan atau observasi. Instrumennya ada lembar pengamatan, panduan observasi, dan checklist. Yang keempat adalah metode tes, yakni ada soal ujian, soal tes, dan inventory. Yang kelima adalah metode dokumentasi. Instrumennya ada checklist dan tabel. Iya, yang selanjutnya yaitu angket. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai angket. Di mana angket ini merupakan suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban.
Nah, untuk jenis-jenis angket itu ada 3. Yang pertama ada angket terbuka, yakni pengumpulan data yang sistemnya ini menjawabnya tidak menggunakan pilihan ganda maupun ya atau tidak, sehingga responden bisa leluasa mengisi pertanyaan dalam angket tersebut dengan jawaban dan pendapat mereka sendiri tanpa dibatasi oleh alternatif jawaban dari angket tersebut. Jadi angket terbuka ini semacam pertanyaan singkat dan jawaban singkat. Kemudian untuk angket tertutup ini merupakan angket yang di dalamnya telah terdapat alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh si peneliti atau si pembuat angket. Jawaban ini dapat berupa jawaban ya atau tidak atau pilihan ganda, sehingga narasumber tidak berkesempatan untuk mengisi dengan jawaban sendiri. Yang ketiga ada angket campuran, yaitu campuran dari angket terbuka dan tertutup, di mana angket ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dan alternatif jawabannya, namun terdapat pula pilihan alternatif bagi responden untuk membuat jawabannya sendiri, untuk mengemukakan pendapatnya apabila di dalam pilihan jawaban tersebut masih belum terdapat jawaban yang responden inginkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada contoh angket terbuka. Di sini ada terkait jenis pelatihan, tempat, dan jumlah hari. Dimana seperti yang dari pengertiannya tadi, angket terbuka ini tidak terdapat pilihan jawaban. Jadi responden lebih leluasa untuk mengisi jawaban. Yang kemudian ada contoh angket tertutup. Nah, di sini ada pilihan jawaban, yaitu pernah atau tidak. Selanjutnya, ini contoh checklist pekerjaan pertanian. Yang selanjutnya ada angket terkait dengan skala. Kemudian yang selanjutnya wawancara akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah wawancara atau biasa disebut dengan interview. Jadi jenis wawancara itu ada beberapa. Yang pertama ada struktur interview dan yang kedua adalah unstructured interview. Kalau struktur interview itu jelas apa yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak itu udah terstruktur, mulai dari misalnya latar belakang, masalah ataupun fenomena yang dialami. Habis itu kalau yang unstructured interview itu ya materi yang ingin diketahui peneliti, materi yang memerlukan pendapat pribadi seperti itu. Lalu dalam wawancara unstructured interview ini, peneliti memerlukan berbagai pertanyaan pendahuluan atau biasa disebut dengan preliminary question terhadap setiap responden yang bentuknya antara satu responden dengan yang lainnya berbeda. Fungsi dari preliminary question itu sendiri adalah untuk membuka komunikasi atau ice breaking serta mempersiapkan responden terhadap pertanyaan utama yang akan dilakukan setelah peneliti mendapatkan respon dari preliminary question. Nah, yang terakhir adalah semi-structured interview. Next. Ini adalah beberapa metode yang digunakan dalam interview atau wawancara. Yang pertama ada questionnaire, merupakan teknik yang paling sederhana, di mana peneliti perlu memperhatikan hal-hal seperti berupaya sedapat mungkin mempersingkat kuesioner atau menanyakan hal yang penting, kemudian menggunakan kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi responden. Lalu ada documentation, adalah salah satu metode pengumpulan data di mana dilakukan dengan cara analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi terpilih sebagai objek penelitian atau data dari individu sebagai objek penelitian. Dan yang terakhir ada observation, merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Teknik ini mengharuskan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian tanpa berusaha melakukan intervensi terhadap keadaan dan kejadian yang sedang berlaku pada objek. Next.
Ini ada cara membuat kuesioner menurut Emory tahun 1995, di mana dalam kuesioner ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah subjek, lalu adanya ajakan, lalu kemudian adanya petunjuk pengisian kuesioner, dan adanya pertanyaan maupun pernyataan beserta tempat mengisi jawaban, baik secara tertutup, semi tertutup, ataupun terbuka. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang formulir. Formulir merupakan secari kertas yang dimiliki ruang untuk diisi, berupa belangko-belangko untuk mencatat suatu transaksi. Formulir yang telah diisi dan dijadikan arsip dinamakan dokumen. Formulir dapat digolongkan berdasarkan tujuan penggunaannya, misalnya minta dilakukannya tindakan, bukti permintaan, penawaran, dan lain-lain. Kapan formulir diperlukan? Formulir diperlukan jika keadaan harus dicatat, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama, kemudian jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Next. Selanjutnya, faktor dalam merancang formulir. Siapa yang membutuhkan atau yang mendapatkan informasi dalam formulir? Adakah formulir lain yang sekarang digunakan memiliki informasi yang sama? Elemen apa yang harus dicantumkan dalam formulir? Kemudian, apakah formulir tersebut memerlukan tulisan tangan atau pemrosesan mesin? Apakah formulir tersebut diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, dan lainnya? Apakah formulir akan diarsip? Next. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara. Yang pertama, yang diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah situasi wawancara, di mana kita harus memperhatikan waktu, tempat, kehadiran orang lain, sikap masyarakat, di mana kehadiran orang lain ini seperti saat kita melakukan wawancara itu terdapat ketua Karang Taruna atau kepala desa, seperti itu. Kemudian kesiapan responden, yaitu karakteristik sosial, keterampilan menangkap pertanyaan, keterampilan menjawab pertanyaan. Jadi kita harus mempertimbangkan kesiapan responden yang akan kita wawancarai, karena di sana kita bisa menggunakan bahasa yang dapat dicerna oleh responden yang kita wawancarai, sehingga kita dapat memperoleh data-data yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada isi wawancara, peka untuk ditanyakan, sukar untuk ditanyakan, sumber kekhawatiran. Lalu pewawancara. Yang pertama, karakteristik sosial dari pewawancara. Kedua, keterampilan wawancara. Bertiga, motivasi, di mana pewawancara harus dapat memotivasi respondennya. Keempat, ada rasa aman. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Ya, mungkin dari penjelasan tadi ada yang masih dibingungkan dari teman-teman. Mungkin dari penjelasan aku, Rian, Fatu, Sanisha, tahu. Aku bingung di penjelasan aku sendiri sih sebenarnya. Yang apa? Tadi yang di bagian itu tuh, teknik pengumpulan data, itu kan ada triangulasi ya? Ya. Nah itu, yang aku bingung itu kan kayaknya baru sih. Setahuku kan 4 biasanya tuh observasi, wawancara, dokumentasi, sama tes biasanya kan?
Itu kan masuk di ini nggak sih? Di penelitian kualitatif nggak sih? Kayak triangulasi tadi kan. Aku ada. Kan soalnya penelitianku ini, KIT ku kan kualitatif. Dan itu bahas tentang triangulasi. Bentar. Aku bisa ini nggak ya? Bisa share screen. Bentar, tak cariin punya aku. Sambil nunggu punya aku, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu tentang yang ditanyain Rian tadi. Atau ada yang dibingungin lagi? Siapa tahu teman-teman bisa jawab juga kan? Aku itu ya, coba menjawab. Oh iya, silakan Mbak Anissa. Di sini kan aku nyoba itu nyari di Google. Nah, triangulasi itu merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nah, jadi kalau sepahamanku, triangulasi data ini dari data yang sama itu kita pengumpulannya dari berbagai metode, kayak observasi, terus wawancara, dokumentasi, dan nanti itu didapatkan sumber data yang sama. Kalau menurutku gitu, mungkin dari teman-teman ada yang punya pendapat lain. Berarti kalau yang katamu itu model gabungan, itu bisa dipakai di analisis kuantitatif nggak? Kalau yang di materi ibunya itu ini enggak jelasin di kuantitatif juga enggak? Soalnya atau kalau enggak gitu ini wes di punya teman-teman ada yang kuantitatif enggak, terus ada yang pakai ini juga triangulasi. Kalau di KIT ku nggak ada triangulasi. Kalau di KIP ku juga nggak pakai triangulasi. KIP ku dia kuantitatif, nggak pakai. Coba itu Kayaknya dijelasin dulu. triangulasi itu buat kualitatif deh. Soalnya mereka tuh apa ya, buat ngumpulin dari berbagai sumber gitu loh. Dan itu tuh kayak diteliti atau dicari informasinya tuh sampai benar-benar jenuh gitu loh. Paham nggak? Iya, kayak nambahin juga dari Fatus tadi aku juga setuju. Terus itu kan nanti dari beberapa sumber. Nah, kita kan nggak tahu nih mana yang benar. Soalnya kan kualitatif toh. Nah, itu nanti buat pemeriksaan ini pakai triangulasi ini kan ini dari yang kita tahu ya. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Nah, terus triangulasi ini ada 3. Nih, contoh triangulasi sumber. Mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Oh, mungkin gini ya. Kayak misalnya aku melakukan wawancara ke, ya ini sama. Penggilingan padi A, kemudian juga wawancara ke B, ke C. Terus habis itu kita kayak nyari kesamaan atau yang benar itu kayak gimana, kan dari kita memperoleh dari berbagai sumber itu kita bisa tahu toh sebenarnya nanti bisa ditarik kesimpulan juga data yang kita dapatkan itu seperti apa gitu nggak? Iya ya, paham aku. Ditanyain ke Bu Ilya, Tara. Nggak, udah paham kok. Berarti kan
triangulasi itu kan hanya dipakai ke kualitatif, soalnya kalau kuantitatif itu kan sudah ada apa ya, dari pengumpulan data itu kan kita bisa dapat data lagi, data yang kita ingin cari itu kan udah dapat kan. Kalau kualitatif itu kan masih ngawang kan, soalnya takutnya ada kayak tadi yang dijelasin Delphi, ada beberapa hasil wawancara yang nggak sama gitu, jadi dijadiin satu aja gitu. Berarti kalau gitu ini kan kayak simulasi nih ngecek lagi gitu kan. Kalau misalnya di kuantitatif mungkin bisa perumpamaannya bisa pakai ini. Kalau di kualitatif kan ngeceknya pakai triangulasi, tapi kalau di kuantitatif mungkin pakai alat analisis kayak setiap permasalahan kan soalnya beda-beda kan alat analisis yang ada di kuantitatif. Mungkin kayak gitu. Kalau menurutku gitu sih, pakai analisis kayak SWOT, apa gitu, yang bagian finansial atau sebagainya. Udah ini triangulasi. Udah. Aku mau tanya, ada yang masih belum ngerti. Tadi di materi itu kan ada disebutkan kalau yang bertentangan itu malah dipakai untuk mempertinggi dan mempercayakan dan tingkat kepemahaman mengenai aspek yang diteliti. Kenapa yang digunakan itu malah yang bertentangan? Buat jadi pembanding kali. Itu di slide keberapa ya? Udah. Itu yang bagianmu nomor 7. Bagian kita. Slide 8 kayaknya. Ya, aku nggak buka. Anisha mungkin bisa share screen. Slide berapa ya? 8. Nah itu. Kalimat terakhir. Kalau sepahamku itu gini, kalau kita mau nyari topik penelitian kan kita nyari yang fenomena kan, di mana fenomena itu merupakan permasalahan atau ini, sesuatu yang aneh, yang menyimpang itu. Makanya nanti dibutuhkan penelitian kayak misalnya nih pemasaran ya. Terus di pemasaran itu harganya itu misal harganya itu kok nggak naik-naik. Nah itu kan kayak aneh gitu kan. Terus juga menyimpang sebenarnya yang harganya itu naik. Kenapa kok ini nggak bisa ada kenaikan harga? Nah itu justru diberi perhatian. Nah nanti kita kan kayak lebih tertarik kan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Nah karena itu nanti kita juga ini mengenai aspek yang diteliti bahwa dari fenomena itu kita ingin mengetahui apa yang aneh, kemudian juga kita bisa merumuskan nih sebenarnya permasalahannya itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan kayak cara memecahkannya kayak gimana, terus pakai analisis apa gitu. Makanya itu dipilih yang menyimpang dan apa ini tadi yang aneh kayak gitu. Dari teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan. Dari yang lain dulu mungkin. Aku masih kurang begitu paham juga soalnya. Oh, cuma itu mau menanggapi. Berarti ini yang kalau yang kuantitatif itu di sini kan
yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Berarti kalau yang menyimpang justru diberi perhatian itu masuk ke kualitatif atau gimana? Kurang paham. Gimana Nis? Ini kan di sini kan ada kalimat yang bersifat kuantitatif, ini yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Terus di kalimat selanjutnya, dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh yang menyimpang justru diberi perhatian. Berarti kan kalau yang kuantitatif ini yang menyimpang tidak dihiraukan. Berarti kalau yang menyimpang diberi perhatian ini masuk ke kualitatif atau gimana? Gak paham deh. Kayaknya gitu sih. Ini kan di kalimat pertama itu khusus kayak buat kuantitatif kan. Itu kan kayak yang bersifat kuantitatif, responnya yang dikuantifikasi itu yang diolah. Yang menyimpang dari itu yang nggak bisa dikuantifikasi itu nggak disentumin gitu. Terus setelahnya berarti ini merujuk kepada penelitian kualitatif. Soalnya kan manusia kan sebagai instrumennya. Ini yang kualitatif cuma DLP aja, Rek, KIT-nya. Yang lain kuantitatif semua. Aku kuantitatif. Punya aku kuantitatif. Kuantitatif kuali kayak, iya kan terus? Iya, 2 punya kita. Tapi kan yang manajemen itu cuma pakai wawancara doang di kita. Nggak pakai angket. Wawancaranya kayak itu, apa namanya, yang di checklist itu loh. Iya benar-benar. Aku coba berpendapat ya. Ya, Kayaknya ini coba dinaikin dikit. Enggak, maksudnya nomor 7-nya. Nah, kan ini tuh yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantitatif agar dapat diolah secara statistik. Sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Jadi data yang diperhatikan ini adalah data-data yang bisa dihitung gitu loh, yang dia memiliki kesamaan data-data pasti gitu. Soalnya kan kuantitatif ini penelitiannya bersifat pastilah, bisa dibilang pasti gitu. Kemudian kalau misalnya yang kualitatif ini yang diperhatikan itu yang menyimpang, karena kuantitatif ini kan dia meneliti hal-hal yang berubah-ubah gitu, meneliti sifat-sifat sosial, sedangkan sifat-sifat sosial itu bersifat dinamis atau berubah-ubah, makanya yang diteliti itu yang menyimpang. Itu nggak sih, Re? Aku nggak tahu. Menurutku ya, mungkin itu tuh bisa jadi dipakai 2, Re. Kuantitatif sama kualitatif. Nah, kalau di kualitatif itu nanti tuh yang menyimpang itu kayak sebagai pembanding gitu loh. Kok bisa kayak gini? Kenapa ya? Gitu. Ntar dipermasalahkan, terus ditemuin solusinya kayak gitu. Terus kalau yang di kuantitatif ya kan responnya itu untuk dikuantitatifkan, artinya kan kayak di skala gitu kan. Nah, ntar kalau misalnya hasilnya yang menyimpang itu lebih banyak, berarti
kemungkinan besar faktanya tuh nggak kayak apa ya, hipotesis yang kita maksudkan gitu loh. Kayak gitu. Gimana? Aku nggak bisa jelas sudah. Boleh, boleh, boleh. Ya, paham. Udah berarti ya? Paham nggak yang itu? Aku dari yang jelasin Watus lumayan paham sih. Paham. Tapi aku nggak yakin ini butuh anu ke ibunya kayaknya. Nanti aja, Rek. Kalau mau tanya ke Bu Ilya. Tinggal 10 menit lagi. Tapi gak apa sih kalau mau tanya. Ya apa tanyain? Nah itu. Gimana caranya, Rek? Chat di room chat, Rek, katanya. Di room chat ini nggak tahu dah. Diskusi yang lain aja deh, Rek. Lewati aja itu. Mungkin nanti bisa ditambahin sama Bu Ilya. Tapi aku sih mendapat sama yang Fahrus tadi. Itu kemungkinan yang kualitatif kan. Soalnya kan bisa berubah-ubah datanya yang di ini. Jadi data yang bertentangan itu dibuat untuk mempertinggi tingkat kepercayaannya. Maksudnya pemahaman yang dari aspek yang diteliti itu. Oke, lanjut dah. Aku mau nanya. Itu perbedaan ujian atau tes sama angket nih kayak gimana? Terus itu dipakainya pas kapan? Kayak cocoknya itu dipakai pas kapan gitu. Perbedaan apa, Del? Kulunde slide 17 yang hubungan metode dan instrumen. Kalau ujian sama tes itu nggak lebih masuk ke kualitatif kan, Rek? Soalnya kan pasti ntar kalau ditanyain ke beberapa sampel pasti jawabannya beda-beda. Apa gimana? Tapi angket kan juga bisa jawaban yang beda-beda. Angket terbuka. Tapi kan kalau angket isinya udah jelas ya. Kayak itu kan ada jenis pelatihannya apa, tempatnya apa, jumlah harinya berapa gitu. Apa gimana sih, Rek? Aku ya nggak paham. Barusan kayaknya udah paham. Angket sama ujian. Soalnya yang tak paham itu kayak yang angket, terus wawancara gitu. Yang ujian ini kok kayak ngasih asing gitu. Kalau tidak penelitian. Aku aja yang nggak paham. Kalau ujian sama kuesioner, apa bedanya? Iya kan? Kayak sama-sama pertanyaan nggak sih ujian? Ujian nanti tanya, kuesioner tanya. Mungkin ininya aja, mungkin apa ya? Kayak
sasarannya tuh yang beda. Kalau apa tadi dah? Kuesioner gitu. Itu kan kayak langsung enggak kejadi dah. Bingung aku. Coba jawab ya. Kalau menurutku angket atau kuesioner itu dia lebih spesifik gitu loh, kayak milih antara A atau B gitu. Ini atau ini. Jadi tinggal milih aja. Kalau misalnya ujian atau tes itu nanti jawabannya tuh bisa luas gitu loh, kayak kita kalau di ujian nih, contohnya kalau misalnya angket sama kuesioner ini kayak soal pilihan ganda. Terus kalau misalnya ujian atau tes ini tuh soal esai tuh. Terus sih kalau misalnya aku, jadi kalau misalnya angket ini dipakai untuk dia menghitung untuk penelitian kuantitatif. Kalau misalnya ujian atau tes ini untuk kualitatif. Bener nggak ya? Kayak gitu deh, Rek. Tapi ya kemarin waktu kita matkul MA itu kan dikasih kuesioner. Nah, itu kan kuesionernya isinya ya kayak jawaban kita sendiri gitu loh. Jawaban dari eh, sumbernya gitu loh. Dan itu tuh masuk ke kuantitatif kah apa kualitatif kalau kayak gitu? Soalnya kan kemarin itu kita bahas tentang manajemen sih lah. Pembahasannya itu ya kayak gimana ya, nyari info tentang eh, kualitatif gitu. Ini gimana sih, tanya aku ya Allah. Kalau menurutku ya, angket sama kuesioner ini bisa dijadiin itu kualitatif sama kuantitatif. Soalnya kan kalau kan sama-sama buat nyari data ya. Jadi bisa ya kayak bisa digunakan itu loh untuk dua-duanya. Kan ada pilihan angket terbuka, angket tertutup sama yang campuran tadi. Nah, kalau untuk tes ini Mas Hardian masuk di admit lah. Iya aja. Disuruh Ibu kayaknya. Udah tak ACC. Tak lanjut ya. Kalau tes ini aku habis nyari yaitu lebih ke pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengukuran intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Jadi kalau tes ini kayak lebih udah terstruktur gitu loh, mau dijadiin buat nyari data apa gitu. Kalau menurutku gitu sih. Berarti intinya kan di antara semua metode itu bisa digunakan untuk kualitatif dan kuantitatif kan. Metode yang mana deh maksudnya? Yang dua tadi. Iya, yang apa tadi? Tes sama angket sama kuesioner tadi. Tapi nggak jadi deh. Nggak jadi. Jere.
Udah selesai, tak? Yang lain udah selesai soalnya. Disudahi aja dah yuk. Ini tak, Udahan aja yuk. tak stop dulu ya recordnya. Anu dulu closing dari Oh iya. Ya, karena ini waktu udah menunjukkan pukul 16.09, jadi sekian diskusi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.